Semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, kalau misalnya dia sakit, maka semoga segera disembuhkan. Dan semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat seterusnya. Amin. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang analisis data pada fase B. Analisis data yang berpikir komputasional yang berhubungan dengan analisis data. Ya. Maksudnya apa itu? Nah, sebelum kita mulai, kalian pernah nggak tahu tentang petugas statistik? Belum pernah tahu? Ada yang mencatat datang ke rumah, mencatat bapak pekerjaannya apa, penghasilannya berapa? Tidak tahu? Oke, kalau begitu perhatikan di sini. Ini adalah salah satu contoh kegiatan statistik. Nah, di mana ada petugas pencatat itu datang ke rumah kita bertanya tentang misalnya anggota keluarganya berapa, dicatat ya. Bapak penghasilannya berapa satu bulan, kita dicatat dan seterusnya. Setelah dicatat itu akan diolah, bisa dijumlahkan, diurutkan, ya kan? Atau dicari rata-ratanya dan sebagainya. Nah, perhatikan. Jika kalian menjadi petugas statistik dan menjumpai sekumpulan data dari pengumpulan data tersebut, dapatkah kalian mengurutkan data? Kira-kira bagaimanakah cara mengurutkan data dari yang terkecil atau dari yang terbesar? Dapatkah kalian menghitung jumlah suatu data? Mungkin dapat, tapi apakah bisa cepat? Nah, itu pertanyaannya. Dapatkah kalian menghitung rata-rata suatu data? Itu data penduduk itu banyak atau sedikit kira-kira? Banyak ya. Di kampung banyak, apalagi di kota-kota besar yang rumahnya banyak ya. Dapatkah kalian menentukan data terkecil dan terbesar? Kira-kira bisa nggak? Ayo, kalau kalian punya data, tabel yang isinya data, isinya angka-angka, dapatkah kalian menentukan mana yang terkecil, mana yang terbesar dengan cepat? Nah, tolong ya. Jadi mungkin kalian bisa, tapi biasanya akan mencari lama sekali karena datanya banyak. Ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan di atas? Bagaimana jika ada cara yang sangat cepat dan akurat untuk menentukan ini semua? Mengurutkan data, menghitung jumlah, menghitung rata-rata, menentukan data terbesar dan terkecil. Ya. Dan perhatikan. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data terstruktur sederhana dengan volume kecil. Oke, baik, perhatikan. Jadi kita hari ini akan mengolah data yang sederhana dan volumenya kecil. Jadi kalau petugas statistik tadi itu datanya banyak, sekarang kita akan belajar dari yang kecil dulu ya. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk mengurutkan data, menerapkan berpikir komputasional untuk menghitung jumlah data, jumlahnya berapa, lalu menentukan data terkecil, data terbesar. Terus ada lagi menghitung rata-rata dari suatu data. Kita punya 5 materi hari ini. Nah sekarang saya punya LKPD ini. Oke, baik, perhatikan. Sekarang diskusikan dengan teman kalian. Kalau ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ya, diskusikan dengan teman kalian data yang kalian ambil dari teman kelas kalian. Misalnya data tentang usia. Kamu usianya berapa ya? Ditanya ya. Kemudian atau nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris berapa?
atau banyak saudara. Saudara berapa? Nah, lakukan wawancara dengan 8 teman kalian yang lainnya. Kemudian catat di situ, kemudian salin di Google Sheet. Oke, silakan lakukan pengambilan data. Apakah sudah memperoleh nilai semua? Sudah memperoleh data semua? Sudah. Sekarang salin data tersebut pada Google Sheet atau Google Spreadsheet. Silakan. Kenapa dia begini? Nah, perhatikan. Apakah nama-nama itu sudah urus? Belum ya. Di sini misalnya ada Saputri di atas, Riko, lalu Asri huruf A, lalu siapa itu? Marvel huruf M. Nah, bagaimana cara mengurutkan data? Ya, kita misalnya mengurutkan data sesuai dengan nilai ini atau sesuai dengan nama ini. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita letakkan ya kursor pada sel di B4 di sini. B4 artinya di nama pertama. Ini kita tidak pilih ini kenapa? Karena kita tidak mengurutkan nomor. Nomornya sudah urut. Ya, kita klik ini sampai ke sini. Caranya blok, letakkan di sini, tekan shift, lalu geser panah ke kanan dan ke bawah sampai begini. Sudah? Kalau sudah, lalu pilih data, sort range, lalu di sini upgrade range sorting option. Ini akan muncul kolom B, lalu ada A to Z, dan Z to A. Ini maksudnya kita mengurutkan berdasarkan apa? Kalau kolom B berarti berdasarkan nama. Kita bisa klik ini, kita bisa pilih. Ya, misalnya kolom C berdasarkan, kalau kolom C itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai. Nilai. Kolom C. A to Z itu berarti dari kecil ke besar. Z to A berarti dari besar ke Coba kita lihat. Kolom C, lalu A to Z. Kita tekan sort. Apa yang terjadi? Nah, nilainya dari muncul dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Tugas kalian mengurutkan nama ya. Tidak ada. Nah, ini. Ini sudah. Lanjut. Pak. Nama dari yang terkecil ke yang terbesar. Udah. Yang terbesar, Pak. Warna ini. Sudah. Oke, perhatikan. Sudah bisa yang mengurutkan data ya. Sekarang menjumlahkan data. Data ini kita jumlahkan. Perhatikan caranya. Kalau rumus itu selalu diawali dengan sama dengan, ya, diawali dengan tanda. Ketik sama dengan sum buka huruf C4 sampai titik 2 C11. Ini artinya menjumlahkan dari sel C4 sampai C11. Ya. Lalu tekan enter. Coba
C12 sama dengan sum. Sum buka kurung C4 titik 2 itu berarti sampai C11 tutup kurung lalu tekan enter. Apa yang terjadi? Lihat dulu. Nah, ya. Jumlah akan otomatis ada di situ. Bisa? Bisa, Pak. Silakan. C berapa? C2 sampai berarti titik 2 sampai C berapa? Ya, tulis. Nah, tutup kurung. Nah, tekan enter. Nah, sudah. Berikutnya menghitung rata-rata. Ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Ya. Nah, di sini jumlah datanya rata-rata itu ada di berapa? 13. Sel berapa? C 13 ya. Berarti letakkan sel di sini. Nah, kalau di pekerjaanmu mungkin main lagi, bukan C13. Tidak apa-apa. Ya. Itulah gunanya aplikasi pengolah data. Tidak harus sama dengan ini. Letakkan kursor di sini, lalu ada dua cara ya. Yang pertama letakkan kursor pada C13 kemudian ketik C12 dibagi 8. Kenapa kok C12? Karena C12 itu adalah letaknya jumlah nilai dibagi banyak nilai. Banyak nilai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi C12 dibagi 8. Lalu tekan enter. Atau bisa juga ini letakkan kursor pada C13 kemudian sama dengan average. Average itu rata-rata bukan kurung C4 titik 2 C11. C4 mana? C4 itu dari sini. Karena data pertama saya itu di C4. Kamu mungkin C2 atau di letak yang lain ya. C4 sampai C11. Kita praktekkan ya. C berapa? C2. C2. Nah, enter. Nah, muncul tanpa perlu membagi ya. Sudah. Ini sudah. Yang keempat. Mencari nilai terkecil. Nah, perhatikan. Nilai terkecil di antara siapa? Di antara ini sampai sini ya kan? Nah, Paling terkecil ada yang 50. perhatikan. Di sini ditulis sama dengan min. Kalau nilai terkecil berarti min. Singkatan dari minimum, ya. Min. Bukan kurung dari C4 sampai titik 2 titik sampai C11. Lalu kurung enter. Ya. Silakan dilakukan. Untuk nilai terbesar itu sama dengan max, singkatan dari maksimum
Kita kurung C4 sampai dengan C11. Nah, yang ini C4 sampai C11 ini sesuai dengan data yang ada di laptop masing-masing. Tidak sesuai dengan ini, ya. Oke, berarti kan sudah bisa semua. Baik, sekarang ini ada soal. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah data usia 12 siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kabupaten Lampung. Nama Arfan usia 13, Rio usia 15 dan seterusnya sampai dengan. Nah, siapa yang bisa membuat jumlah ini? Coba Rani, jumlahkan data ini. Oke, betul tadi? Betul. Satu Rani. Dan berikutnya, siapa yang bisa menentukan nilai rata-rata? Oke, Asri, silakan. Nah, berapa rata-ratanya? 13,5. Tepuk tangan untuk Asri. Berikutnya data terkecil siapa? Bandarose. Nilai terkecil, umur terkecil yaitu 12 tahun. Umurnya siapa itu? Nilai terbesar siapa? Oke, Cika. Semua laki-laki mana? Nah, perhatikan. Tunggu dulu. Nilai terbesar yang umur terbesarnya berapa? 15 tahun. Siapakah dia? Rio? Rio saja? Jadi, untuk Cika. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Oke, Rani. Untuk menjumlahkan data menggunakan SAR. Kemudian untuk menghitung rata-rata menggunakan Average, ya. Ada yang bisa menyimpulkan yang lain? Untuk menentukan nilai rata menggunakan min. Terakhir untuk menentukan nilai tertinggi menggunakan max. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Ya. Apa yang membuat kalian senang? Ya, Cika. Senang membuat tabel. Apalagi? Rani. Apa Rani? Senang mengurutkan data. Apalagi? Riko. Senang mengetik. Apalagi? Senang menjumlahkan. Apakah ada yang tidak senang untuk pelajaran hari ini? Tidak, oke. Kira-kira paham tidak materi kita hari ini? Paham ya? Oke, jadi tolong untuk besok belajar dari yang pertama hingga hari ini
karena minggu depan akan dilaksanakan sumatif akhir semester. Demikian untuk hari ini saya akhiri. Selamat siang. Oke, terima kasih.